Ya, pemirsa, ancaman deflasi Tiongkok menjadi salah satu perhatian dunia ekonomi saat ini. Tahun ini seharusnya menjadi tahun kebangkitan ekonomi Tiongkok pasca pandemi untuk membantu memperkuat pertumbuhan global. Alih-alih menguatkan perekonomian Tiongkok ini menghadapi berbagai perlambatan ekonomi dan justru terancam mengalami deflasi. Lalu apa dampak perlambatan ekonomi Tiongkok saat ini pada perekonomian dunia? Berikut liputannya. Tahun ini seharusnya jadi tahun kebangkitan ekonomi Tiongkok pasca pandemi untuk membantu memperkuat pertumbuhan global. Sebab IMF memproyeksikan bahwa Tiongkok akan berkontribusi sebesar 22,6% dari total pertumbuhan dunia. Pemerintah menargetkan pertumbuhan negaranya tahun ini akan mencapai 5%. Banyak pekerjaan dan produksi dunia bergantung pada Tiongkok oleh karena besarnya pasar Tiongkok serta berbagai pabrik dasar ada di sana. Hal ini membuat jalan utama ekspansi Tiongkok bisa berdampak pada bisnis di seluruh dunia adalah melalui perdagangan. Terutama pada negara pengekspor mineral seperti Brazil dan Australia sangat peka terhadap siklus infrastruktur dan properti di Tiongkok, serta eksportir rebar baja dan biji besi ke Tiongkok. Namun alih-alih menguat, perekonomian Tiongkok justru menghadapi berbagai perlambatan ekonomi dan bahkan terancam mengalami deflasi. Menurut data yang dirilis di akhir Juni, kegiatan manufaktur Tiongkok kembali menyusut. Ekspor juga menurun ke 284 miliar dolar Amerika di bulan Mei 2023. Belum lagi, diperkeruh dengan upaya Amerika Serikat membatasi Tiongkok pada aksesnya ke chip semikonduktor telah memukul perekonomian negara tirai bambu ini. Tak hanya ekspor, namun impor Tiongkok juga turun 6,7% secara tahunan pada 5 bulan pertama tahun ini. Sementara situasi dari dalam negeri Tiongkok diperburuk dengan utang pemerintah daerah yang menjulang tinggi. Konsumsi masyarakat Tiongkok juga belum pulih sempurna. Meski pembatasan COVID sudah dicabut, masyarakat Tiongkok masih belum bepergian ke luar negeri secara massal oleh karena pendapatan masyarakat yang masih lemah serta kekhawatiran akan PHK. Konsumsi dalam negeri diperburuk dengan angka pengangguran kaum muda di Tiongkok yang menyentuh 20,8%, yang salah satunya disebabkan oleh pengetatan regulasi pemerintah atas perusahaan teknologi yang menghilangkan jalur karir bagi banyak lulusan muda. Saat ini harga properti di Tiongkok menjadi sorotan baru, di mana harga rumah baru dan penjualan ulang menurun setiap bulannya, membuat pengajuan pinjaman untuk rumah sudah turun 13% pada tahun ini. Saat ini pemerintah Tiongkok sedang berupaya memberikan berbagai stimulus ekonomi melalui kebijakan fiskal dan moneter untuk mengangkat kembali pertumbuhan ekonomi negaranya. Berbagai sumber, IDX Channel.